Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya Smart Governance. Perkenalkan, saya Triana Hairunisa, NDH 15, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dan rekan saya. Saya Vivi Fitria, NDH 16, asal instansi dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang smart governance. Sebelum membahas terkait smart governance, kita juga harus mengetahui nih smart governance itu apa sih? Mungkin Vivi bisa ngasih pendapat apa sih itu smart governance? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya izin memberikan pendapat terkait smart governance. Jadi, menurut saya, smart governance yang saya ketahui itu adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, serta efisiensi kebijakan publik. Nah, implementasi smart governance ini antara lain itu seperti kayak menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, terus meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat, melaksanakan perbaikan secara kontinu, kemudian mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan, dan menerapkan sistem satu data yang terbuka. Seperti itu. Oke, bagus banget. Dan aku izin menambahkan ya. Jadi terkait smart governance ini pada intinya suatu tata kelola pemerintahan yang berupaya dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta kondisi pelayanan publik juga semakin berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi ini seyoknya diikuti pula dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi juga, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka pemerintah akan sulit untuk memenuhi tuntutan publik yang dalam hal ini pelayanan yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan. Ya, betul sekali. Jadi saat ini kan perkembangan teknologi informasi kan kian pesat ya, maka perlu adanya pengembangan sistem pemerintahan yang smart guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, contohnya itu kalau di Kabupaten Cirebon sendiri gitu yang saat ini terjadi adalah sudah diterapkannya presensi menggunakan aplikasi berbasis Android. Nah, hal tersebut itu merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan dalam rangka mendorong semua pegawai itu harus disiplin waktu sehingga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, dengan adanya presensi ini, presensi tersebut itu hanya dapat dilakukan oleh pegawai ketika dia sudah berada di instansi gitu, dan jam masuk kerja sama jam pulang kerjanya pun akan terekam gitu. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki kedisiplinan. Karena saat ini kan pegawai yang dikenal masyarakat itu adalah yang suka telat atau suka pulang cepat gitu. Jadi ketika pegawai datang telat, maka proses pelayanan di masyarakat pun akan terhambat. Betul sekali. Kalau di kantor saya nih di Dinas Perhubungan saat ini tuh telah mengimplementasikan smart government juga. Yaitu dari kami Dinas Perhubungan itu ada salah satu produk yang sedang dikembangkan, yaitu ada call center layanan pengajuan PJU. PJU adalah penerangan jalan umum. Ini produk ini adalah sebuah layanan dari produk media cetak, surat menyurat, video, audio, atau menjadi media digital dengan tujuan untuk bisa mengarsip dokumen dalam bentuk transformasi digital. Kemudian media layanan call center ini telah digunakan yang berupa aplikasi media sosial dengan settingan format layanan pengaduan penggunaan Android. Kemudian ada Smart System PJU. Smart System PJU merupakan penerapan dari IoT atau Internet of Things. IoT ini adalah sebuah konsep di mana internet dapat dihubungkan dengan benda-benda sehingga benda tersebut dapat dikontrol atau digunakan dengan perangkat nirkabel. Smart System ini dikendalikan dari ruang kontrol selama 24 jam real time. Lampu PJU Smart System ini dapat dihidupkan dan dimatikan dengan kendali dari ruang kontrol sehingga lebih efisien dibandingkan dengan cara pengoperasian manual. Kemudian ada unit reaksi cepat atau URC yang merupakan ini adalah unit kerja atau tim yang berjumlah 3 orang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus menuntaskan terkait pelaporan dari masyarakat melalui sistem digital itu yaitu Smart System PJU dengan real time nonstop 24 jam. Nah, kalau di Dinas Pertanian sendiri gimana, Vi?
Nah, kalau di Dinas Pertanian itu untuk saat ini juga telah diimplementasikan smart governance, yakni terintegrasinya seluruh data mengenai kelompok tani dalam satu website. Jadi data tersebut itu berupa nama kelompok tani, anggota, ketua, luas lahan, lokasi lahan, dan mengenai produksi, produktivitas, dan data lainnya yang bersifat penting gitu. Data tersebut diisi dan diunggah oleh penyuluh yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, sehingga kebutuhan terkait data dapat terintegrasi dan mudah jika diperlukan. Mohon maaf masih di mute. Oke, hebat banget ya Dinas Pertanian itu. Kira-kira alasan dibuatnya website tersebut apa sih, Vi? Apakah terdapat isu atau menemukan masalah di dunia pertanian yang terkait dengan smart governance ini? Kalau alasannya sendiri adalah agar memudahkan gitu ketika dibutuhkan. Data-data juga penting sebagai dasar dalam pembuatan program gitu. Kalau misalnya isu lain di dalam dunia pertanian, khususnya yang sesuai dengan tupoksi saya ya. Jadi kan seperti kita ketahui kalau dalam dunia pertanian itu salah satu isu yang terjadi saat ini yakni menurunkan kualitas lahan pertanian akibat degradasi tanah yang menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena penggunaan pupuk kimia dan menggunakan pestisida yang berlebihan gitu. Penggunaan pestisida kimia yang tidak sesuai anjuran ini dapat merusak lingkungan dan terganggunya keseimbangan alam. Nah, untuk itu harus ada cara untuk mengatasi dampak tersebut melalui program pengendalian hama terpadu. Nah, Kementerian Pertanian saat ini tuh tengah mengecarkan program PHT ini. Salah satu cara yang dilakukannya yakni dengan rutin melaksanakan terkait webinar mengenai PHT, guna mengajak dan mengenalkan PHT kepada seluruh kalangan. Adanya webinar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ini melalui Propak Tani menurut saya itu adalah salah satu implementasi smart governance gitu. Hal itu tersebut karena disebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memungkinkan kelancaran informasi lintas program dan instansi. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini disebarkan dan diinformasikan melalui media elektronik, mulai dari penjelasan dari pimpinan, penjelasan dari ahli, contoh aplikasi penggunaannya, seluruhnya itu dijelaskan dengan baik melalui webinar. Hal tersebut juga dapat dikatakan cukup efektif karena dalam webinar tersebut bisa langsung diikuti oleh seluruh orang di Indonesia, sehingga penyebaran informasi itu dapat berjalan dengan cepat. Nah, tentunya saya sebagai pelayan publik, khususnya di bidang pertanian gitu, merasa terbantu dengan adanya webinar tersebut. Melalui webinar tersebut, saya dapat belajar dari orang-orang hebat sehingga dapat menambah wawasan dan kemampuan saya yang pada akhirnya saya dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada petani. Nah, kalau untuk di Dinas Perhubungan sendiri, alasan dibuatnya produk call center layanan pengaduan PJU, Smart System PJU, dan unit reaksi cepat itu apa? Oke, jadi dari alasannya adalah indeks kepuasan masyarakat, di mana indeks kepuasan masyarakat itu merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Perubahan perkembangan zaman menuntut birokrasi untuk selalu berpikir cepat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian era globalisasi juga tengah melanda dunia di berbagai sektor pelayanan publik yang memaksa kita sebagai ASN melakukan digitalisasi khususnya dalam pelayanan publik agar memenuhi semua tuntutan masyarakat. Kemudian untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik, akhirnya Dinas Perhubungan melakukan transformasi nih khususnya dalam hal pelayanan PJU yang sebelumnya menggunakan surat sekarang bisa menjadi lebih efektif dengan adanya sistem pengaduan PJU lewat media sosial, Instagram atau WhatsApp. Isu atau permasalahan apa sih yang diangkat sampai akhirnya menumpukan solusi tersebut? Isu atau permasalahan yang ditemukan adalah seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan sarana serta pemantauan terhadap kondisi lampu PJU itu masih dilakukan secara manual dan lampu PJU masih menggunakan lampu konvensional yang membuat beban biaya listrik dan maintenance PJU itu tinggi hingga berdampak terhadap kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan lampu PJU. Kayaknya cukup sekian diskusi kita ya dan Ya, bisa kita tarik kesimpulan, Bu Vivi. oh ya, good governance di Indonesia itu terutama di wilayah pemerintahan mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya
era reformasi yang dimana pada era tersebut itu telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Oke. Nah, Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, juga tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah juga, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Oke, cukup sekian dari kita. ya, Eh, saya Tiana Hairunisa dan rekan saya Vivi Fitriah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.